pada saat itu akhirnya para sahabat yang terbangun oleh azannya Bilal itu langsung berkumpul di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tahajud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian sholat tahajud seperti biasanya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW setelah itu adalah mengingatkan kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat tahajud lagi. Lalu tadi udah sholat tahajud deh. Bukan sholat lagi, tapi sahur. Sahur. Kamu gimana puasanya? Masih lancar nggak? Masih kuat? Masih. Beneran sampai maghrib? Oke, siap. Kalau pas lagi puasa, biasanya sahur apa? Kan ada persiapan itu ya. Nah, kalian sahurnya apa aja? Indomie sama telur. Kenapa Indomie sama telur? Iya, kenapa? Emang sahurnya gitu? Harusnya bervariasi lah. Ada sayurannya nggak? Enggak. Kenapa nggak ada sayurannya? Sayuran itu kan Saya bukan serat. vegetarian. Oh, bukan vegetarian. Tapi kan kamu kan juga kalau lagi makan itu kan harus ada seratnya. Iya, baik. Biar sehat bagi tubuh. Bayangin kalau karbohidrat terus kan sakit tubuhnya nanti puasanya nggak lancar. Ya. Tapi pernah kan makan sayur? Pernah lah. Makan sayur apa? Bayam, kangkung. Oke. Kalau kamu? Sayur. Sayur juga. Oh, jadi tiap hari makan sayur? Enggak tiap hari juga. Oh, enggak tiap hari juga. Vegetarian, keren. Enggak gitu ya. Iya. Oke. Waduh, udah jam berapa ya? Oh, udah masuknya udah jam 4 nih, udah jam 4 sore. Udah ada teman-teman juga tuh yang datang sana. Kamu sapa dulu nggak? Kayaknya udah ramai tuh belakang kita. Oke, kita sapa dulu ya. Kayak gini dulu. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, ketemu lagi bersama Ustadz Ibad di hari ke-9 Ramadan, di episode ketiga kalau nggak salah, tentang sahur ya. Hari ini Ustadz nggak akan sendirian ngobrolnya. Ustadz bersama teman-teman kalian juga di sini, yaitu teman-teman kalian kelas tahfiz. Boleh kenalan nggak? Ya, biar nanti teman-teman juga pada kenal. Halo teman-teman. Yang sini dulu, oke. Perkenalkan, nama saya Takia Rabani Konita, bisa dipanggil Takia. Oke, lanjut lagi. Halo, nama saya Hilda Salma, biasanya dipanggil Salma aja. Oke, berarti panggilannya apa nih ini? Yang ini? Takia. Yang ini? Salma aja. Oke, Takia sama Salma. Berarti tadi kan kita udah ngobrol dikit nih tentang sahurnya kalian. Sekarang Ustadz mau cerita nih tentang sahurnya Nabi. Mau denger gak? Sahurnya Nabi beda loh sama sahurnya kalian. Nggak ada Indomie, nggak ada telur. Karena emang zaman Nabi nggak ada Indomie sama telur sih. Baru adanya di zaman kita doang. Tapi mau denger nggak ceritanya? Seru loh. Oke. Jadi kita mulai ya adik-adik. Jangan lupa dengerin ya. Nah, jadi pada suatu hari di malam Ramadan, ketika mau mendekati waktu tahajud, bangunlah seorang sahabat ya. Sahabat ini bangun karena mendengar suara azannya Bilal bin Rabah. Tahu kan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu seorang sahabat Nabi yang dari Afrika. Kulitnya hitam banget. Jadi kalau malam itu ya tahu lah ya. Kalau malam tuh nggak kelihatan. Tapi kalau pas lagi siang tuh kulitnya gelap ya. Bahkan makanya orang yang kulit gelap itu biasanya sering dibilang sebagai Bilal karena mirip ya. Nah, jadi Bilal pun azannya itu untuk tahajud, sholat tahajud ya. Kalian tahu kan azan tahajud? Tahu. Jadi kan azan itu kan ada berbagi-bagi tuh. Jadi zaman Nabi itu membangunkan orang itu dengan azan dan memanggil orang itu pun dengan azan. Bahkan untuk berjihad tuh dipanggil dengan azan. Nah, akhirnya salah seorang sahabat itu dibangunkan oleh Bilal bin Rabah untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajudnya di mana coba? Di Masjid Nabawi. Nah, tahu nggak Masjid Nabawi? Tahu. Gede kan kalau sekarang kan? Iya. Kalau dulu itu cuma tanah liat doang. Tanah liat, terus atapnya pelepah kurma. Tahu pelepah kurma? Enggak. Nggak tahu. Pelepah kurma itu sama juga kayak pelepah kelapa gitu. Ya, pelepah pohon kelapa itu, tapi lebih tipis. Oh iya. Nah, itu pelepah kurma. Jadi yang jatuh itu daunnya jatuh gitu kan. Nah, yang jatuh itu namanya pelepah. Nah, jadi pada saat itu akhirnya para sahabat yang terbangun oleh azannya Bilal itu langsung berkumpul di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tahajud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian sholat tahajud seperti biasanya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW setelah itu adalah mengingatkan kepada para sahabat untuk melaksanakan
tahajud. Sholat tahajud lagi. Malah tadi udah sholat tahajud deh. Bukan sholat lagi, tapi sahur. Oh, sahur. Sahur. Jadi Nabi SAW itu kemudian mengajak para sahabatnya untuk sahur. Nah, apa yang dikatakan Nabi? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kan katakan Nabi SAW adalah fatasahharu fa inna fis sahuri barokah. Apa? Fatasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi bersahurlah kalian. Jadi jangan lupa teman-teman yang di rumah sahur ya. Kalau mau puasa jangan lupa sahur. Karena kenapa? Fatasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kata Nabi SAW, bersahurlah kalian. Karena ketika sahur itu akan di dalamnya ada barokah. Nah, kalian mendapat berkah gak ketika sahur? Dapat. Bukan waktu udah dapatnya, maksudnya pengen gak? Pengen. Pengen. Kalau pengen gimana caranya? Sahur gitu biar dapat. Oke, sip. Nah, kemudian akhirnya Nabi pun sahur bersama para sahabatnya. Tahu nggak sahurnya Nabi itu apa? Nggak tahu. Kalau Nabi itu sahurnya tuh pakai kurma. Kalau di sini kita ada kurma namanya kurma sukari Delisa Dilai. Nah, jadi udah tahu nggak kurma sukari? Tahu. Pernah makan? Pernah. Enak. Mau lagi? Enggak. Nanti dulu ya. Kok enggak sih? Oke, nanti ya teman, nanti bilang ke Bunda jangan lupa beli ya kurma sukari. Kurma apa namanya? Sukari. Sukari. Kurma sukari Delisa Dilek bisa beli di Sanggar Al-Qur'an Mardani 5 ya. Nah, kalau kurma sukari itu bisa dimakan pas lagi sahur, bisa dimakan pas lagi berbuka. Ini kan bentar lagi mau berbuka nih, bener gak ya? Nah, nanti kalian berbukanya mau apa? Mau kurma, kayak gara-gara Ustaz ngomong kurma jadi kamu mau buka puasa kurma? Enggak juga ya, oke. Tapi terserah kalian mau bukanya apa ya. Nanti kabarin ke Ustaz habis ini ya. Oke. Nah, jadi akhirnya Nabi SAW pun menyampaikan kepada para sahabat untuk sahur. Kemudian Nabi pun sahur dengan kurma. Bahkan Nabi SAW tuh pernah bilang juga kepada para sahabat bahwasanya dengan 7 butir kurma dan segelas susu itu sudah mencukupkan kalian untuk berpuasa seharian penuh. Bayangin, 7 butir kurma dan 1 gelas susu. Bayang nggak? Banyak sih, ya, itu kurang banyak juga sih. 7 butir kurma dan 1 gelas susu lumayan banyak juga. Nah, makanya kebiasaan Nabi dan para sahabat ketika sahur itu biasanya kurma. Tapi Nabi juga bukan hanya makan kurma doang. Ada roti biasanya yang Nabi simpan dan juga makanan-makanan lain, ya. Tapi makanan Nabi itu mungkin tidak sama dengan makanan yang biasa kita makan di sini, ya. Makanya kalau Takia sama Salma nanti kalau sahur selanjutnya mau kurma atau Indomie telur lagi? Kurma. Kurma, gue jadi berubah sih. Rasa kurma kak? Hah? Indomie rasa kurma. Indomie rasa kurma gimana? Mau? Ada. Iya, kita bikin aja kuahnya gitu. Jadi ada Indomie ditambahin bumbu kurmanya, biar manis. Tambah manis lagi. Ya nggak sih? Enggak. Oke. Nah, mungkin itu ya. Kemudian akhirnya ketika selesai sahur itu ditandai dengan azannya sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum tahu nggak kalian siapa? Belum sahabat. tahu. Belum tahu. Oke, Ustaz kenalin. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adalah sahabat Nabi yang dari kecil itu udah buta matanya. Oh, dari kecil udah buta, jadi udah nggak bisa ngelihat. Kalian mau dengar gak kisahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum? Mau. Nah, nanti di episode selanjutnya ya teman-teman. Nanti akan ada episode selanjutnya tentang kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kasihan digantung. Enggak juga, bukan kasihan digantung. Lain. Namanya tuh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, makanya nggak tahu juga sih apa maksud dari Ummi Maktumnya itu, apakah nama ibunya atau nama neneknya, nggak tahu. Nah, jadi akhirnya Abdullah ibnu Ummi Maktum tuh berdiri ke atas menara tempat tingginya Masjid Nabawi untuk azan subuh. Nah, azan subuh tahu kan? Tahu. Nah, akhirnya seketika azan subuh berkumandang, tidak ada boleh lagi yang makan dan minum sampai nanti ke azan maghrib. Nah, itulah namanya sahur. Makanya maka bersahurlah kita di akhir waktu. Kenapa di akhir waktu? Biar nanti ketika puasanya tenaganya banyak. Bayangin kalau kalian sahurnya habis tarawih, masih kuat gak? Nggak kuat kan? Malah nanti lapar pas lagi udah tengah siang harinya, ya nggak? Gara-gara sahurnya pas lagi tarawih. Makanya sahurnya itu mau dekat-dekat subuh. Makanya kata Nabi SAW, segerakanlah berbuka dan akhirilah sahur. Itu anjuran Nabi. Nah, jadi teman-teman sekalian kapan sahurnya? Nah, nanti komen di bawah ya. Oke, sip. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyain nggak?
biar Ustadz bisa jawab juga kebingungan kalian. Ayo, dari Takia. Ada nggak sih pahala puasa yang lebih dari puasa Ramadan? Wah, ada nggak sih pahala yang lebih tinggi daripada puasa Ramadan? Kalau setahu Ustadz, bahwasanya kata dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dari hadis qudsi, bahwasanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan tersebut, ya. 10 kali lipat. Nah, dari 10 itu bercabang lagi menjadi 70. Nah, itu amalan baik doang. Terus apa selanjutnya kata Allah illa saum, ya, kecuali saum, karena saum itu untukku dan untuk hambaku. Makanya kalau kita lihat bahwasanya kalau kita berniat baik untuk berniat kuat untuk berpuasa, maksudnya kita niat nih kalau puasa kita nih hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangin pahalanya gimana? Bisa nggak? Nggak bisa dibayangin kan? Iya. Nah, makanya pahala puasa itu pahalanya begitu besar sehingga tidak bisa kita perkirakan ataupun tidak bisa kita perhitungkan. Itu puasa saum uniknya. Makanya amalan saum itu yang tahu siapa coba? Kita atau yang amalan saum itu yang tahu kita berdua ini atau Allah doang? Allah doang. Makanya Ustadz gak tahu nih apakah Takia sama Salma masih saum atau enggak, ya kan? Atau orang tua kalian udah tahu belum kalian udah saum? Masih saum nggak? Nah, masih, harusnya masih. Kalian ngomong ke gini nggak apa-apa sih saum, tapi kalian sama Allah tahu nggak kalau kalian saum atau enggak? Nah, itu amalan bahwasanya saum itu antara Allah dengan hambanya. Berbeda halnya dengan amalan-amalan lainnya. Kalau amalan saum itu antara kita dengan Allah. Yang tahu cuma kita sama Allah doang. Orang lain nggak tahu. Nah, itulah khasnya puasa saum. Makanya kalau saum banyak-banyak, bisa banyak nggak pahalanya? Bisa. Mungkin bisa. Makanya dengan niat yang baik. Nah, itu. Kalau yang Ustaz tahu seperti itu. Mungkin ada pahala-pahala lainnya yang bisa dilanjutkan dengan saum gitu. Gitu ya, paham ya? Paham. Oke, Takia, udah terjawab ya? Ya. Lanjut. Siapa? Salma mau? Oke, monggo. Apa aja sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Wah, udah nanyain malam-malam Lailatul Qadar ini. Padahal masih hari keberapa? Hari ke-9. Oke. Nah, jadi Salma, bahwasanya kalau nanti ya, mungkin nanti di hari keberapa gitu akan Ustaz ceritakan gitu ya tentang malam Lailatul Qadar. Sebenarnya bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam Al-Qadar. Kalau bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Nah, di 10 malam terakhir itulah Allah menurunkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, di Lailatul Qadar itu Allah menjadikan semua amalan kita itu dilipat gandakan seperti halnya kita melaksanakan amalan selama 1000 bulan. 1000 bulan tahu berapa? Berapa tahun? 8, kalau dihitung-hitung sekitar 83 tahun. Sedangkan umur kita sampai nggak 83 tahun? Belum tentu. Makanya ketika kita melaksanakan amalan di 10 malam terakhir itu, yang tidak kita ketahui itu kapan tuh malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar pada saat itu. Maka banyak-banyaklah ambil kesempatan di 10 malam terakhir, karena di antara 10 malam terakhir itu ada malam Al-Qadar. Apakah tanggal 27 Ramadan atau tanggal di tanggal ganjil Ramadan. Nah, atau mungkin ternyata dia ada di awal Ramadan. Nah, untuk tanda-tandanya biasanya itu kalau yang Ustaz ketahui, malamnya itu tenang, tidak ada bintang, dan juga ketika siangnya itu berawan, tidak ada matahari. Maksudnya walaupun ada mataharinya tidak bikin kita terik. Nah, itu tanda-tandanya. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan Ustaz ceritakan nanti ketika podcast selanjutnya. Nah, itu ya. Tapi nggak apa-apa sih Ustaz ceritain sekarang aja biar nanti jadi pengantar bagi episode podcast selanjutnya gitu ya. Oke, Salma, udah paham ya? Oke. Jadi tadi yang Ustaz sampaikan ya dari pertanyaan tadi, terus kemudian terkait cerita sahur tadi. Nah, jadi kalian udah paham belum betapa berkahnya waktu sahur? Iya nggak? Berarti kalian mau makan banyak-banyak nggak waktu sahur? Mikir lagi ya. Takut gendut ya. Nggak juga sih, maksudnya makan secukupnya, kata Nabi, makan secukupnya. Jadi makanlah ketika engkau lapar, berhentilah ketika engkau kenyang. Itu anjuran Nabi SAW ketika kita melaksanakan sahur dan juga makan seperti biasanya. Itu ya. Oke, udah paham semuanya? Udah. Oke, berarti siap sahur nanti kurma.
Siap. Jangan siap-siap aja, tapi terserah kalian sih buat sahurnya apa. Ustaz nggak maksa juga, oke? Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian komen di bawah ya, komen di bawah kayak gini. Komen di bawah, kapan kalian sahur ya? Apakah jam 3, jam 4, atau ternyata 10 detik lagi sebelum azan subuh? Jadi kayak tegang gitu. Wow, slow motion enggak juga sih. Nah, jadi silakan komen di bawah kapan kalian sahur dan makanan sahur kalian apa aja? Apakah sama kayak siapa? Kalau sama Takia, Indomie telur, kalau bisa tambah saus kurma atau lain lagi. Nah, kayaknya teman-teman sekalian jangan lupa sahur. Fa inna fis sahuri barokah. Cukup sekian dari Ustaz Ibad dan juga dari teman-teman kalian. Siapa? Takia dan Salma. Oke, kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.